Hello guys, perkenalkan, beta nama Marsyanda Silviawati Leu, NPM 12114200139, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang anatomi, fisiologi, dan sistem endokrin. Sistem endokrin manusia. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantaran hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem ini berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, homeostatis, dan reproduksi. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu hasil sekresi yang langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa beredar dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Kelenjar endokrin terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, dan testis dan ovarium. Kelenjar hipofisis terdiri dari lobus anterior, lobus posterior, dan lobus intermedius. Lobus anterior terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenofisis, membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan dalam darah. Lobus anterior, hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama. Pada lobus posterior terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofisis. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun, hanya menyimpan dan setelah mendapat rangsangan yang sesuai akan mengeluarkan 2 hormon peptida kecil. Lobus intermedius terletak di antara lobus anterior dan posterior, menghasilkan endorfin yang mengendalikan reseptor rasa nyeri. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mempermudah pertumbuhan dan pematangan yang normal dengan mempertahankan kadar metabolisme dalam jaringan yang optimal untuk fungsi normalnya. 2 hormon tiroid utama adalah hormon tiroksin yang disebut T4 dan triiodothyronin yang disebut T3 yang berfungsi mengatur metabolisme. Karbohidrat mempengaruhi perkembangan mental, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan diferensiasi sel, mempengaruhi kegiatan sistem saraf. Sedangkan hormon kalsitonin berfungsi menurunkan kadar darah, mengatur absorpsi kalsium oleh tulang. Sedangkan kelenjar paratiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang menempel pada kelenjar tiroid. Setiap kelenjar tiroid mempunyai sepasang kelenjar paratiroid, sehingga semuanya berjumlah 4 buah kelenjar paratiroid, menghasilkan hormon PTH atau parahormon yang berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfat, serta mengendalikan pembentukan tulang. Kelenjar pankreas. Jaringan utama pankreas terdiri atas sel acini yang menghasilkan enzim pencernaan dan pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa, beta, dan delta. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin yang kecil, lunak, dan berwarna kuning. Terletak di fascia superior medialis ren atau kutub atas ginjal. Dalam kapsula adiposa tertutup oleh fascia renalis. Pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenal dan dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian luar korteks dan bagian tengah disebut medula. Kelenjar ovarium berbentuk oval, terletak pada dinding lateral pelvis di dalam suatu lengkung yang disebut fossa ovarica. Ovarium diliputi kapsul jaringan ikat tipis disebut tunika albuginea, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan kelenjar testis, organ primer untuk reproduksi pria yang mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum.
bentuk ovulet dan menghasilkan hormon androgen yaitu testosteron. Bad nigga clap, I got 3 old thoughts, new